walal akhiratu khairun laka minal ula, dan kehidupan akhirat itu khairun laka, itu lebih baik untukmu wahai Muhammad, minal ula, daripada kehidupan yang pertama, maksudnya kehidupan dunia. Maka jangan khawatir, karena kan Rasulullah SAW dicela, Rasulullah SAW dihina, kemudian Rasulullah SAW tegar. Tegarnya akhirnya hanya dunia. Nanti apa yang kau dapatkan pada urusan akhirat itu jauh lebih nikmat dari apa yang barangkali dianggap, kalau dianggap tidak dapat pada urusan dunia. Padahal engkau adalah orang yang sangat dapat banyak dari urusan dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penghiburan, kalau enggak dapat apa-apa, maka urusan akhirat itu jauh lebih nikmat daripada urusan dunia. Maka kita tidak boleh kemudian berputus asa. Dan ikhwas kalian, tidak sebanding kehidupan akhirat itu dengan dunia, tidak apple to apple. Tidak ada tidak pantas gitu ya. Nikmat ini bertentangan gitu, hidup nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Nah, kalau ada pilihan, kita pilih mana, nikmat dunia atau nikmat akhirat? Maka kita pilih nikmat akhirat. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ada seseorang yang di dunia ini dia kesusahan hidupnya, sangat susah, tetapi dia ini ahli ibadah. Orang yang kedua adalah orang yang penuh dengan kenikmatan dan kemudahan dalam hidupnya, tetapi ternyata dia ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua orang yang bertentangan. Satu susah tapi dia taat kepada Allah, bertahan dalam ibadah walaupun susah. Yang kedua penuh dengan kemudahan, pengen ini ada, pengen itu ada, dan nikmat hidup dia bahagia sekali, tapi dia orang yang ahli maksiat. Dan ketika dibangkitkan dari alam kubur dan kemudian diberikan balasan atas urusan dunia, yang pertama ini yang ahli ibadah dan susah, dimasukkan ke dalam surga, baru mencelupkan yang ini ke surga. Dan kemudian yang ini baru masuk ke neraka, balasan atas kehidupannya mencelupkan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian rasakan? Yang ahli surga ini mengatakan, demi Allah, aku tidak merasakan susah sedikit pun, aku tak pernah merasakan susah. Terhapus itu kesusahan hidup sepanjang hidup dia dengan ketika dia baru menginjakkan kaki di surga, baru menginjakkan kakinya. Dan orang yang ini bergelimang dengan nikmat dan kebahagiaan, baru sekedar dicelupkan kakinya ke neraka, dia mengatakan, aku tak pernah merasakan nikmat sekecil apapun, secuil pun aku tidak pernah merasa nikmat. Nikmat dunia itu terhapuskan dengan siksa yang ada di akhirat. Maka ini makna yang sangat mendalam. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan yang ada di dunia. Rasulullah SAW ini disampaikan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Jadi Rasulullah SAW itu ada menempel sesuatu habis tidur itu, kemudian ketika sahabat berdiskusi, Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana dunia, dan Rasulullah SAW itu mali wali dunia wa ma'ana wa dunia, masih dunia bagi saya itu innama mithli wa mithlu dunya karaqibil zilli tahta syajarah tsumma raha wa taraka. Jadi dunia itu bagiku itu bagaikan sesuatu yang menempel di pohon dan tidak ada nilainya, debu gitu ya, tidak ada nilainya. Maka Nabi SAW kemudian meninggalkan itu. Jadi tidak punya hajat sedikit pun Nabi SAW kepada urusan dunia. Karenanya menjadi orang yang paling zuhud. Rasulullah SAW punya harta yang banyak. Rasul jangan kira Rasul itu orang yang tidak memiliki apa-apa. Dia orang yang bergelimang harta. Tetapi Rasulullah SAW di satu sisi, bahkan Rasulullah SAW kan gubernur Makkah, gubernur Madinah, tapi di sisi lain kita dapatkan seperti apa? Rasulullah SAW tidur di atas pelepah. Rasulullah SAW punya harta, tapi Rasulullah memilih kesederhanaan. Gitu ya. Hartanya dijadikan sarana untuk kemudian membantu orang lain, dan dengan itu meningkatkan posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW kan dilihat surga dan neraka. Rasul melihat surga dan neraka, dan ketika kembali itu ditanya, ya Rasulullah SAW, siflana jannatallahi wa narah. Ya Rasulullah, gambarkan kepada kami bagaimana surga dan neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Tidak ada satupun mata yang pernah melihatnya, nikmat yang ada di surga atau siksaan yang ada di neraka. Wala udhunun sami'at, dan telinga yang mendengarnya. Wala khatara ala qalbil bashar, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Artinya
senikmat-nikmatnya kenikmatan dunia yang pernah kita lihat, itu tidak sebanding dengan kenikmatan akhirat yang akan kita lihat. Senikmat-nikmatnya kenikmatan dunia yang pernah kita dengar, itu tidak akan sebanding dengan nikmat akhirat yang akan kita dengar. Wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan nanti di surga itu, teman-teman sekalian, ketika kita masuk surga, kita akan melihat nikmat yang tak pernah terlintas dalam pikiran kita secuil pun. Dan kita mengatakan, oh ada ya nikmat yang seperti ini. Masya Allah. Maka bertahan ikhwas sekalian, bertahanlah, bersabarlah dalam kehidupan dunia ini. Bersabar antum yang berposisi sebagai aktivis dakwah, bersabar dakwah, jangan tergiur dengan materi, kemudian meninggalkan Allah, meninggalkan akhirat, jangan tergiur. Kemudian kecurangan kalian yang nanti bakal mengabdi di posisi-posisi penting di urusan negara, sebagai penegak hukum kah, sebagai legislatif kah, eksekutif kah, yudikatif kah, apapun posisi kalian, maka jangan tergiur dengan urusan-urusan dunia yang kemudian menjual akhirat kita.